Selamat malam dan salam sejahtera. Penyajian tentang strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disajikan oleh kelompok 4. Anggota kelompok 4 terdiri dari Dedi Junaidi, Destri Selvana, Susilo, Sutiono, serta Sukimin. Sebelum pada pembahasan materi, berikut kami sajikan cuplikan video Kota Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan. Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi meliputi kebijakan ekonomi dalam negeri, kebijakan ekonomi luar negeri, strategi upaya minimum, strategi pembangunan seimbang, serta strategi pembangunan tak seimbang. Di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, akumulasi modal. Kedua, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta yang ketiga, kemajuan teknologi. Di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat beberapa kebijakan ekonomi, diantaranya kebijakan ekonomi dalam negeri meliputi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi, terutama ekonomi makro, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dan selanjutnya, di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kebijakan ekonomi dalam negeri, terdapat kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga terdapat kebijakan ekonomi luar negeri, di mana kebijakan ekonomi luar negeri ini merupakan suatu kebijakan hubungan internasional di dalam serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah, juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Masih berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi luar negeri ini dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain atau melalui eksploitasi. Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri atau jabatan yang setara. Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Selain kebijakan ekonomi luar negeri, di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat juga strategi upaya minimum, di mana strategi upaya minimum ini diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Harvey Leibenstein, menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju, di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap, diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu. Selain strategi upaya minimum, di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga terdapat strategi pembangunan seimbang. Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan dengan pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan, sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri, sektor domestik, dan sektor produktif. Singkatnya, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh secara bersama. Di dalam strategi pembangunan seimbang perlu dilakukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, dan pengairan. Kemudian, di dalam strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diperlukan juga adanya pengakuan dari beberapa ahli. Ada dari Albert O. Hirschman dan juga Paul Streeton. Strategi pembangunan tak seimbang ini ditemukan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeton, dan menurut mereka pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini menurut Hirschman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama, secara historis, pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Kemudian, untuk mempertinggi efisiensi sumber daya yang tersedia dan pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan di dalam proses pembangunan, tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Demikian penyajian singkat tentang strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum kami tutup, berikut kami sajikan kembali video singkat Kota Tanjung Pinang. Sekian dan terima kasih. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri
terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.